Selanjutnya mohon bantuan dari Pak Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya. Buka yuk, apa ngomong yuk, buka yuk. Tausiah singkat. Ngomong yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Ketua RT serta jajarannya, pegawai syara, Pak Imam, hadirin, hadirat yang hadir pada kesempatan malam hari ini, mobil khusus Bapak jurnalis keluarga yang telah berkenan kesempatan Wirid Yasin rutinan kita. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan rezeki yang berkah, umur yang berkah, dan mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Bapak-bapak jamaah calon penghuni kubur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Calon penghuni kubur. Camat. Pada kesempatan ini kami ingin menguraikan satu buah maqalah dari kitab Tanbihul Ghafilin halaman 49. Wa qala al-faqih rahimahullahu ta'ala, telah berkata al-faqih pengarang daripada kitab Tanbihul Ghafilin, man arada ayyan jua min adabil qabri, barang siapa yang mengharapkan keselamatan di alam kubur, fa'alaihi ayyalzama arba'ata asya'a, maka hendaknya ia membiasakan dengan 4 perkara. Jadi siapa yang ingin selamat di alam kuburnya, maka hendaknya ia membiasakan, melazimkan 4 hal. Seperti yang kita maklumi, di alam kubur itu merupakan alam yang sangat menyeramkan, alam yang sangat begitu penuh dengan penyesalan. Seandainya kita mengetahui kata Nabi tentang penyesalan-penyesalan daripada ahli kubur, maka kita tidak akan pernah merasakan enaknya makan, tidak lagi mau merasakan enaknya minum. Saking apa? Saking takutnya dengan adanya alam kubur ini. Maka orang yang membiasakan dirinya dengan 4 hal, dia akan selamat di alam kuburnya. Wa yajtanibu arba'ata asya'a, dan hendaknya ia juga menjaga atau menjauhkan daripada 4 hal. Amal arba'atul lati yulazimuha, adapun 4 perkara yang mesti ia biasakan. Yang pertama, famuhafadatus sholawat, yaitu menjaga sholat yang 5 waktu. Kita jaga, sesibuk apapun kita, serepot apapun kita, jangan pernah sampai meninggalkan sholat yang 5 waktu kalau mau selamat di alam kubur. Orang yang selamat atau bahagia di alam kuburnya, maka insya Allah di alam akhirat juga dia akan bahagia. Karena permulaannya alam akhirat itu dimulai dari alam kubur. Belum senggol dulu. Itu yang pertama, menjaga sholat yang 5 waktu. Maka titip ini
Kalau orang sudah sengaja meninggalkan sholat yang 5 waktu, maka inilah merupakan dosa yang paling besar daripada zina, daripada membunuh, daripada mencuri, daripada selainnya. Dosa yang paling besar adalah meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Apalagi mumpung masih kuat, kita ke masjid berjamaah itu lebih afdol daripada sholat kita di rumah atau di tempat kerja kita. Jadi yang pertama. Yang kedua, wa qiraatul Quran, membiasakan membaca Al-Quran minimal 1 hari 1 lembar, 1 hari 1 halaman, kalau bisa 1 hari 1 juz, kalau lebih bisa lagi 1 hari hatam. Ini yang paling hebat. Tapi alhamdulillah di masjid kita dengan bapak jamaah, pak jurnalis, alhamdulillah kita istiqomah ikut gabung baca Quran bersama-sama. Jadi enaknya kita bersama-sama itu kalau ya ada yang salah, itu ada yang memperhatikan atau ada yang menegur. Beda dengan baca sendiri. Kalau baca sendiri kita mau salah mau apapun itu gak ada yang memberitahu kita. Setiap subuh insya Allah tidak habisin waktu sampai syuruk, sampai jam 6 lewat 1/4. Insya Allah terkejar ngantornya, apalagi ke SKB dekat. Waswadaqatu, dan yang ketiga adalah memperbanyak sedekah. Orang yang berbanyak sedekah, insya Allah selamat di alam kuburnya. Seperti bapak jurnalisnya, alhamdulillah malam hari ini beliau mensedekahkan hartanya untuk kita semua. Kemudian wa kasratut tasbih, dan yang keempat memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang akan menyelamatkan kita di alam kubur. Menurut pengarang daripada kitab Tanbihul Ghafilin, yang pertama menjaga 4 hal. Yang pertama menjaga sholat, yang kedua membaca Al-Quran, yang ketiga sedekah, dan yang keempat banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir, salawat, dan lain sebagainya. Fa inna hadhil asya'a tudiul qabru wa tuwassi'ahu, dan sesungguhnya 4 hal yang disebutkan barusan itu akan menyelamatkan ia di alam kubur dan akan membuat kuburnya menjadi luas, tidak sempit lagi. Kuburnya menjadi luas, kuburnya menjadi terang benderang dengan 4 hal tersebut. Kemudian wa amal arba'atul lati yajtanabuha, kemudian 4 hal yang harus ia jaga, harus ia hindari, harus ia berhati-hati. Yang pertama fal kadibu, yaitu berbohong, berdusta. Banyak sekarang tukang bohong, tidak sedikit. Besok kalau pilih saya, insya Allah semuanya dibelikan mobil. Mobilnya tak ada sampai sekarang. Insya Allah jalan di Bungo mulus semuanya. Sampai sekarang gak mulus-mulus. Maka berhati-hati jangan sampai kita berbohong. Yang kedua wal khiyanatu, dan berkhianat. Berkhianat itu banyak. Apabila berkata, berbohong juga, berjanji ya ingkar. Itulah diantara tanda-tanda khianat. Wan namimatu, dan yang ketiga mengadu domba. Bukan dombanya diadu, tapi menjelek-jelekan orang lain terhadap orang lainnya.
Wal baulu, dan yang keempat hendaknya ia menjaga daripada buang air kecil. Kenapa? Karena kata Nabi tidak sedikit orang yang disiksa di alam kubur itu disebabkan karena buang air kecil. Tidak sempurna. Kenapa? Karena kebiasaan kita kalau buang air kecil itu biasanya ada yang keluar yang terakhir sedikit. Nah itu yang menyebabkan. Makanya disunahkan ketika buang air kecil itu disunahkan mendehem 3 kali, disunahkan diurut, disunahkan disentil-sentil biar keluar semuanya. Itu sunnahnya. Kemudian disunahkan untuk jongkok, itu disunahkan dalam buang air kecil. Itulah 4 hal yang harus kita jaga supaya kita selamat di alam kubur. Yang pertama, menjauhi bohong, perkataan bohong, perbuatan bohong. Yang kedua, khianat. Yang ketiga, mengadu domba. Dan yang keempat adalah menjaga daripada buang air kecil. Itulah tadi penyampaian yang kami baca daripada ulama yang menjelaskan bahwa 4 hal yang dapat menyelamatkan kita di kubur yang mesti kita biasakan. Yang pertama, mengerjakan sholat yang 5 waktu. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, sedekah. Yang keempat, memperbanyak tasbih atau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 4 hal yang harus kita jaga, harus kita hindari, berhati-hati. Yang pertama bohong, yang kedua khianat, yang ketiga namimah, yang keempat menjaga daripada buang air kecil. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ada manfaatnya, ada benarnya dari Allah. Kalau ada salahnya dari kebodohan kami pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak-bapak, di sini saya akan memberitahukan masalah kurban karena waktu semakin mendekat juga. Jadi kami peruntukkan dari awal sekarang ini untuk menyampaikan siapa yang ikut kurban untuk tahun berikutnya nih, tahun besok. Nah, jadi di sini saya bertugas untuk mencatat nama-nama yang ikut kurban. Ini sudah ada di grup, tapi untuk mungkin yang di luar grup ada yang kemarin kan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Mungkin di luar itu ya sekarang ada yang mau daftar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.